lagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Hari ini kami akan survei, akan membahas mengenai pengembangan pedesaan dengan topik ekonomi lokal pengembangan. Perkenalkan, nama saya Ramli Rizky Rojabil. Kenalkan, nama saya Muhammad Noval. Saya Fazazini Zarfan. Dan hari ini Kita akan memulai survei. Kita akan mulai untuk pergi ke lokasi survei. dan tidak lupa hari ini kita Mematuhi protokol alat kesehatan. protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Ya. Ciwidey merupakan salah satu wujud dari suatu pengembangan pertanian dan peternakan di Kabupaten Bandung. Kawasan agropolitan di Ciwidey terdiri dari dua kawasan agropolitan, yaitu kawasan agropolitan Mekar Maju dan kawasan agropolitan Lebak Muncang. Nah, kita sekarang akan pergi ke lokasi pertama, yaitu peternakan sapi di Bojong Kaung, Desa Mekar Maju. Nah, sekarang kita sudah sampai di tempat yang pertama, yaitu peternakan di Kampung Bojong Kaung. Ya, peternakan sapi ya, nih bisa dilihat sapi-sapinya. Lebih tepatnya ini tuh ada di Desa Mekar Maju, Kabupaten Bandung, Ciwidey. Selanjutnya kami akan melihat peternakan ini sekitar dan menanyakan kepada Bapak Haji Dadang selaku pemilik peternakan sapi ini terkait pengembangan ekonomi lokal. Kawasan agropolitan Ciwidey yang berada di Desa Mekar Maju memiliki beberapa potensi lokal yang dapat dikembangkan yang berbasis dari peternakan. Desa Mekar Maju memiliki luas wilayah sekitar lebih dari 140 hektar, terdiri atas 4 dusun dengan jumlah lingkungan sebanyak 14 rukun warga dan 47 rukun tetangga. Memiliki jumlah penduduk sekitar 5.593 jiwa dengan memiliki potensi unggulan yaitu peternakan sapi perah. Gadung sapi sabar unit kan di dia 13 ekor. Oh, di dia 13 ekor badannya. Biasanya sapi kan sapi perahnya. Si susu nanti di kamanakeun Pak Waste kalau dikirim ke KUD. Berarti susu sapi nanti diperah cuman dikirim nanti ke KUD Hungo badannya. Oh, oke. Jadi bisa kita lihat bahwa sapi perah ini teh memang untuk pengembangan sektor ekonomi di Bojong Kaung. Itu sapinya susunya itu memang buat diekspor buat warga lokal saja gitu. Kalau dari KUD nya diimpor ke KSI, kalau udah ditampung. Ya. Oh, berarti KUD teh jadi cuman buat penampungan susunya, Pak. Jadi KUD penampung susu ke KUD dikirim ke luar lagi. Ya, ultra. Oh, ultra. Oh, yang mau buat ambil ya. gitu makanya. Oh, iya. Yang mana segitu, Pak? Terima kasih hatur nuhun pisan, Pak. Nah, kemudian susu sapi yang sudah diproduksi akan ditampung di Koperasi Unit Desa atau KUD di Desa Mekar Maju untuk diolah dan disterilkan sehingga menciptakan susu yang layak dikonsumsi, serta susu tersebut akan dijual dan diolah menjadi berbagai macam makanan dan minuman dari olahan susu tersebut. Ya, betul. Selamat siang, Pak ya. Sarang Bapak. Sarang Pak Ari. Oh, sarang Pak Ari. Ya, jadi hari ini barusan kan kita sudah survei di Dinas Peternakan atau sekarang kita sampai di Koperasi Unit Desa. Nah, ini ada Bapak Ari, pemilik orang yang memang mengelola dari kantor Koperasi Unit Desa ini ya, Pak? Ya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan dari kami yang ingin ditanyakan, Pak. Ya, siap. Barusan kan di kandang sapi itu sapinya diambil dan mungkin ditampung di koperasi di pooling. Itu mungkin satu hari bisa berapa pendapatan gitu, Pak, yang memang bisa terjual? Kecamatan Pasir Jamu di sini yang diterima di sini sekitar 8.000 liter per hari. Nah, untuk dipasarkan ke Ultra Jaya yang di Padalarang. Oh, di iya. sana. Ada juga yang ke Bendera, ada juga yang ke Indomie. Tapi kami di sini juga dari hasil seluruh peternak sapi di KUD Pasir Jamu ini, kami menjual juga eceran susu di sini. Jadi susu murni. Dan ini siap minum. Udah dipres ya, udah disterilkan jadi siap minum di sini. Dan kami juga menjual
beberapa produk hasil dari olahan-olahan, di antaranya ada permen susu karamel ya disebutnya. Kemudian juga kami memproduksi yogurt yogurt berbagai rasa itu, berbagai rasa, ada strawberry, kemudian ada yang original, kemudian ada yang melon, anggur. Di sini dijamin 100% halal dan juga steril. Ya, betul betul. steril di sini Kabupaten Pasir Jambu itu. Berarti ya bahwa bisa kita simpulkan bahwa memang pengembangan ekonomi lokal di Kampung Bojong Kaung ya Pak. Kampung Bojong Kaung ini Desa Mekar Maju, Kabupaten Bandung, atau bisa dibilang kawasan agropolitan Ciwidey. Ya memang bisa kita lihat produk peternakan susu itu bukan cuman kita olah saja terus diekspor ke luar kota ke Ultramil, Indomilk yang lainnya, tapi juga memang bisa diolah di seperti industri rumahan seperti ini, di sini seperti juga menjadi permen susu, menjadi yogurt, bahkan bisa diolah menjadi produk yang lainnya ya Pak. Nah ya seperti itu. Sekian saja ya yang bisa kami sampaikan. Ya mungkin terima kasih banyak Pak atas wawancara partisipasinya. Ya terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Ya. Jadi kesimpulannya, kawasan agropolitan Ciwidey yang berada di Desa Mekar Maju memiliki potensi unggulan peternakan sapi perah yang mampu meningkatkan perekonomian bagi warga masyarakat setempat. Dengan mampunya mengekspor susu sapi tersebut ke pabrik Ultrajaya Padalarang, mampu menciptakan permintaan yang terus bertambah setiap tahunnya. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 sekarang sedang terjadi di mana-mana, yang membuat perekonomian Indonesia menjadi ambruk. Nah, ini juga berdampak kepada turunnya permintaan susu dikarenakan pandemi COVID-19 ini, sehingga menyebabkan turunnya pendapatan dan menjadi kerugian bagi warga setempat. Nah, di sini ada produk yang merupakan hasil dari yang tadi sapi yang tadi, peternakan sapi tadi. Ini adalah produknya. Nah, dari tadi itu diekspor ke Ultra kan. Iya. Nah, ini produknya berupa Ultra seperti ini. Yang contohnya, kita bisa bedakan antara yang dijual di KUD sama yang dijual di warung-warung atau yang sudah diproduksi. Nah, ini tuh dapat disimpulkan dapat merupakan suatu potensi ya. Jadi dapat meningkatkan ekonomi lokal yang ada di Ciwidey dengan ada susu ini. Nah, sekarang kita sudah sampai di Desa Lebak Muncang ya, yang merupakan tempat survei kita yang kedua, yaitu pertanian agropolitan strawberry. Ya. Nah, memang kawasan Ciwidey ini memiliki konsep agropolitan, yaitu Desa Mekar Maju, Desa Rancabali, dan juga Desa Lebak Muncang. Nah, memang sektor unggulan yang paling berpotensi di Ciwidey ini adalah sektor hortikultura, yaitu yang memang memproduksi stroberi. Nah, selanjutnya kita akan mengkaji bagaimana melihat pertumbuhan ekonomi, permasalahannya apa saja, dan juga potensi bagaimana proses prosedurnya dalam proses pengirimannya, nilai jualnya bagaimana, dan juga yang lainnya. Ya, seperti itu. Mantap. Ayo kita simak. Stroberi menjadi komoditas unggulan karena pada saat ini stroberi merupakan tanaman yang dibudidayakan oleh petani yang ada di kawasan agropolitan Ciwidey, Desa Lebak Muncang. Desa Lebak Muncang memiliki luas wilayah sekitar 800,26 hektar, terdiri atas 6 dusun dengan jumlah 18 rukun tetangga dan memiliki jumlah penduduk 3.833 jiwa. Kawasan agropolitan Ciwidey di Desa Lebak Muncang terdapat beberapa potensi lokal yang dapat dikembangkan berbasis pertanian hortikultura. Hortikultura ini ialah cabang dari ilmu pertanian yang mempelajari budidaya buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias. Nah, hortikultura ini berasal dari kata hortus, yaitu kebun, dan kultura itu adalah budaya. Nah, jadi Desa Lebak Muncang ini memiliki potensi unggulan, yaitu pertanian hortikultura stroberi. Kayak dari jurnal penelitian, memang Ciwidey ini banyak potensi unggulan itu adalah dari sektor hortikultura stroberi. Nah, paling Ibu biasanya almond stroberi ya kan dipanen ya Bu. Biasanya panennya berapa bulan sekali Bu? Stroberi mah heuet sapoe. Oh, ngan sehari? Nya. Oh. Ayeuna ngadamel anjing teu gitu. Oh, nya. Eta lamun misalkan ayeuna kan ku Ibu dipetik ya stroberi-na. Eta biasanya dikirim ke mana ya Bu biasanya? Pengepul ke bandar. Oh, bandar.
Bandar Beri. Bandar Beri. Ya. Eta teh Bandar Beri teh jadi anu pemilik tanah ieu sareng ieuna gitu. Nya ieu nu pemilik tapi dijual ke bandar. Oh, mohon Bandar Beri. Jadi meureun sadayana dikumpulkeun ke di Bandar Ya, Beri. di Bandar Beri. Mungkin di tanpa mitos di Bandar Beri si pemilik Bandar Beri teh di ka mana dikirim keluar daerah. Keluar daerah we, ke daerah Bandung, Jakarta gitu. Ya. Eta teh biasana nu pesenan strawberry unggul gitu. Nya strawberry unggul khusus strawberry. Ya, model tina strawberry kieu nya emang ngelihat cenah naon tina penelitian memang strawberry teh biasa ningkatkeun perekonomian bagi warga Ciwidey nya Bu. Nah, biasanya pendapatannya sabaraha gitu Bu. Iya. Aku mah seueur-seueurna beri. Oh, kumaha seura sarang beureun kumaha seueur pesenanna nya Bu. Nya kumaha ayaan strawberry-na begitu. Ya. Aya biasana ieu strawberry selain dikirim ke bandar pami dijual kanggo warga Ciwidey ya Bu nya. Biasana sok diolah naon we begitu Bu strawberry. Diangge jus, diangge kerupuk strawberry. Oh, kerupuk strawberry aya? Aya. Oh, mungkin ayeuna kan sedang di masa pandemi Covid-19 ya Bu. Mungkin Ibu ngerasakeun teh misalkan karena aya pandemi Covid jadi permasalahanna ayeuna kurang peminatnya karena strawberry teh aya teh Bu atau mungkin naon gitu. Aya dampakna tina Covid. Kanggo ieu strawberry teh. Nya kanggo strawberry, kanggo petani-petani sanesna ge sami. Eta tina naon Bu jadi kurang peminat atau napi kumaha atau tina dampak Covid? Ya kurang peminat. Kurang peminat ya. Ya berarti bisa kita simpulkan bahwa memang Ciwidey ini sudah terlihat sektor unggulan itu kan adalah dari sektor hortikultura strawberry. Ya memang itu sangat berpotensi dari permintaan yang memang tinggi dan juga nilai jual yang memang tinggi sehingga bisa meningkatkan sektor strawberry ini bagi perekonomian warga masyarakat bagi Ciwidey. Nah, memang kita bisa lihat juga dari wawancara Ibu siapa Ibu? Bu Neng. Oh, Ibu Neng. Permasalahannya itu pada saat terjadi pandemi Covid-19 bahwa memang permintaan strawberry itu menurun. Ya karena mungkin setiap orang juga mengalami Covid-19 itu terdampak bagaimana rasanya terdampak perekonomian gitu. Ya mungkin sakitu Bu hatur nuhun pisannya. Hapunten di wagai. Oke, sedikit tambahan adanya permasalahan yang terjadi terkait pengolahan strawberry ini adalah kurangnya teknologi yang menunjang dalam pengolahan komoditas strawberry tersebut. Nah, strategi yang dapat membantu mengembangkan komoditas strawberry tersebut adalah melakukan penerapan teknologi naungan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas strawberry, serta pengembangan bibit strawberry dan pembentukan kelompok tani dalam upaya meningkatkan kemampuan dan peran serta petani tersebut. Teori yang digunakan adalah teori agropolitan, di mana pada dasarnya memberikan pelayanan perkotaan di kawasan perdesaan atau dengan istilah lain yang digunakan oleh Friedman adalah sebagai kota ladang. Melihat di kawasan agropolitan Ciwidey ini, pengembangan kawasan agropolitan ini yang bertujuan memang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan ketertarikan desa dan kota. Pengembangan kawasan agropolitan yang sepenuhnya memanfaatkan potensi lokal merupakan konsep agropolitan yang sangat mendukung perlindungan dan pengembangan budaya sosial lokal. Lalu, dalam penerapan teori tersebut sudah diterapkan secara nyata memang di kawasan agropolitan Ciwidey, di mana petani atau masyarakat desa tidak perlu harus pergi ke kota untuk mendapatkan pelayanan, baik pelayanan yang berhubungan dengan masalah produksi dan pemasaran maupun masalah yang berhubungan dengan kebutuhan sosial budaya dan kehidupan setiap harinya.